resepnya seperti apa sih? Kenapa orang bisa seperti itu, hidup sehat dan awet muda? Nah, kalian yang sudah nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Channel ini Cerita Guan saya buat untuk kalian semua, ya kan, dalam kehidupan, problema kehidupan, agar kalian semua tahu maksud tujuan hidup kita di dunia ini seperti apa. Nah, kalian simak. Oke, kita lanjut. Hari ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua ya, di dunia ini mungkin ada sekitar miliaran orang yang ada yang baru lahir, ada yang hidup tumbuh dewasa, setelah dewasa tua, setelah tua meninggal. Terkadang di antara miliaran orang itu, tiap manusia punya takdir masing-masing, ya, punya takdir masing-masing. Ada yang mungkin bisa hidup bahagia, ada yang mungkin kesusahan dalam kehidupan, ada yang mungkin ada yang kaya, ada yang miskin, ya kan, dan juga ada yang hidup sederhana. Tapi di balik itu semua, banyak orang depresi menjalani coba-cobaan kehidupan. Nah, ada yang orang yang nggak kuat bisa juga bunuh diri. Nah, yang saya bahas, kenapa ada beberapa orang yang menikmati hidupnya dengan baik dan dia hidup sehat, bahagia, dan panjang umur. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Kenapa orang seperti itu? Nah, orang seperti itu biasanya dia selalu bersyukur untuk menjalani kehidupannya. Pertama, ya kan, dia tahu porsi kemampuan dalam diri dia. Dia tidak memaksakan kehidupannya itu seperti orang lain, ya kan. Orang lain mungkin ada yang menggebu-menggebu, ya, emang benar sih, kita tuh hidup kedepannya harus berjuang, benar, itu harus berjuang, ya kan, harus ulet, harus kerja, dan punya impian. Impian itu emang perlu, tapi kalau emang kita bukan porsinya yang Tuhan berikan, contohnya Tuhan sudah memberikan wadah secangkir nih, ya kan, mau dituang seperti apapun pasti luber, ya kan. Tapi kalau Tuhan memberikan wadah yang besar, pasti dituang seperti apapun pasti akan ditambung banyak. Jadi seperti ini, kalau kita hidup berjuang, mikirinnya materi, berjuang mati-matian, lembur kerja pagi malam sampai pagi malam, tidak memikirkan kesehatan, itu dampaknya nanti akan buruk. Dia pikir berjuang dalam kehidupan, bekerja dengan giat akan membuahkan hasil banyak. Benar, akan membuahkan hasil, tapi nanti akhirnya tubuh kita rontok. Nah, kenapa kita harus mensyukuri kehidupan? Ada beberapa orang mensyukuri kehidupan apa yang dia punya. Dia tidak memaksakan kehendak. Kalau emang itu rezeki Tuhan, tanpa kita kejar setengah mati, itu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, ya kan, tidak dengan cara apa yang Tuhan mau, kita mau berjuang seperti apapun, wadahnya segitu ya segitu aja. Tapi kalau kita punya keberuntungan dalam kehidupan, punya relasi banyak, ya kan, kalau emang kita punya rezeki, tanpa kita kerja setengah mati, berjuang mati-matian seperti apapun, ya kan, itu uang akan mengalir dengan sendirinya, materi akan mengalir dengan sendirinya. Nah, kenapa orang ada yang umur panjang dan umur pendek? Karena ya kalau orang umur pendek, mungkin dalam sisi-sisi kehidupan mereka tidak memikirkan kesehatan, berjuang mati-matian untuk bekerja, berjuang mati-matian untuk mencari materi, tidak memikirkan kesehatan, makanan, ya kan, mungkin dia ngapai
rela-rela dia hidup berjuang mati-matian, dia tidak memperhatikan kesehatan, asupan gizinya dalam diri dia seperti apa, lama-lama rontok, depresi, ya kan? Itu semua akan menimbulkan suatu penyakit dalam diri kita dan fisik kita akan drop. Beda sama orang yang bersyukur. Nah, bersyukur itu seperti ini, ya. Kalau orang bersyukur, ya, dia tidak terlalu mengejar target dalam kehidupan dia. Benar, target itu perlu, tapi tidak seperti orang lupa waktu. Pagi malam kerja, ujung-ujung jatuh sakit, tiba-tiba kena penyakit, ujung-ujungnya umurnya nggak panjang, tiba-tiba lewat, ya kan? Beda sama orang yang menjaga kesehatan, mensyukuri kehidupan, menikmati hidup yang apa yang Tuhan berikan. Yang pertama, dia harus berolahraga. Kedua, jaga kesehatan, jaga makan, dan pola makan harus dijaga. Dan kelima, jangan stres dan bersukacita. Itu orang yang bersyukur. Beda sama orang yang tidak bersyukur. Jadi perbandingannya kenapa orang bisa berumur panjang? Nah, seperti itu. Karena pola penyakit itu, ya kan? Pola penyakit itu dari pikiran. Dari mental kita, pikiran kita. Kalau mental kita terganggu, pikiran kita terganggu, ya kan, depresi, stres, ya kan, nggak bisa tidur, sulit tidur karena banyak pikiran, itu bisa membuat tubuh kita drop. Nah, ini harus kalian tahu. Ini harus kalian tahu, harus kalian catat itu. Jadi pola orang berumur panjang itu emang semua takdir apa yang Tuhan berikan, ya. Takdir hidup, nyawa itu memang Tuhan yang menentukan, tapi kita harus menjaga kesehatan kita, gitu. Jadi pola pikir harus kita bikin sedemikian rupa agar kita tidak stres, nikmatin hidup. Semua cobaan hidup pasti ada. Jadi jangan sampai terpikir stres berhari-hari, akhirnya nggak tidur, terus makan nggak bisa makan, banyak pikiran. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Itu lama-lama nanti tubuh kalian drop, kurang minum, kurang makan, nanti efek sampingnya kena tubuh kita, organ tubuh kita jadi rusak. Nah, ini harus kalian ketahui. Jadi orang itu harus namanya bersyukur. Bersyukur itu penting, dan kuatkan iman kita, banyak berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita, ya kan? Yang memberikan napas kita. Jadi kita tuh masih bersyukur. Kita kalau hidup saat ini cuman dapat segini aja, ya kan, cuman cukup sehari makan, ya sudah, syukurin aja. Yang penting Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, napas yang baik. Itu aja sudah cukup. Kita harus ingat itu. Jadi rezeki itu Tuhan sudah mengatur itu, kita hanya bisa berusaha dan jangan dibawa stres. Nanti kedepannya mungkin besok rezeki itu beda lagi, besok lagi tuh rezeki beda lagi. Jangan dikit-dikit kita stres, ribut, memikirkan rezeki, ya kan? Pola hidup kita, kesehatan kita tidak dipikirkan. Nah, kita lama-lama drop. Beda sama orang kampung. Orang kampung itu walaupun hidup sederhana, ya kan, mereka kerja banting tulang, ya, mereka mensyukuri apa yang mereka dapatkan. Kalau mereka panennya sekian, ya itu yang mereka dapatkan. Mereka tidak bawa stres, jadi mensyukuri. Maka banyak orang kampung itu pola hidupnya sederhana, makannya sederhana, tapi mereka sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Coba kalian perhatikan itu. Beda sama orang kota. Orang kota udah hidup mewah, ya, style hidupnya mewah, gaya hidupnya mewah, ya kan, mengejar yang namanya materi, ujung-ujungnya stres, tidak kekejar, stres, banyak pikiran, pola makan gak diatur, ya kan, ujung-ujungnya banyak penyakit yang kita dapat karena pola pikir, pola makan, gaya hidup kita tidak teratur. Itu yang menambahkan kita yang namanya orang cepat tua, cepat lewat. Umur panjang, tidak umur panjang tapi dia umurnya menjadi pendek. Beda sama orang desa. Orang desa kalian perhatikan deh coba.
kakek-kakek umur 85 tahun, gaya jalannya itu, dia jalannya itu masih kuat seperti anak muda. Masih bisa naik gunung, naik bukit, bersawah. Beda sama orang kota, kalian perhatikan. Orang kota tuh malas gerak, malas olahraga, maunya happy, maunya gaya hidup, pola makannya nggak diatur, ya kan, jarang mau olahraga. Pas umur 60, 65 gitu udah loyo. Coba diadu sama orang desa, coba kalian pikirkan, coba kalian pikir itu. Jadi kalau kalian yang sudah nonton video ini ya, kalau kalian mau komen silakan yang komen di bawah ini. Mungkin komen kalian ini bisa kasih masukan untuk kalian semua, yang kita semua yang sudah nonton video ini kan. Coba kalian pikir, kalian mau komen, silakan komen. Apakah kalian pernah ketemu orang tua kalian, mungkin saudara kalian yang hidup di kampung itu berumur panjang? Beda sama orang-orang sekarang. Ada yang umur 85, 90 aja masih bugar loh. Beda sama anak muda zaman sekarang. Umur 60 tahun aja umurnya sudah pendek. Kita bisa hidup umur 60 tahun yang namanya kita hidup di kota ya. Hidup yang namanya 60 tahun itu udah bersyukur kalau bisa. Tapi rata-rata yang saya lihat, banyak kan kawan-kawan saya tuh umur 40, 50 aja udah lewat. Udah dipanggil Tuhan. Karena pola hidupnya tidak teratur. Nah, saya ambil contoh nih. Ada beberapa kawan saya, ya, dia gaya hidupnya mewah, tidak memikirkan kesehatan, banyak pikiran, kerja ulet, kan? Tidak memikirkan kesehatan, dia ngejar materi, akhirnya dia drop, ya kan? Nggak memikirkan kesehatan, pulang malam, begadang, ya kan? Suka mandi malam, ujung-ujungnya dia kena paru-paru basah. Badan drop, gak bisa kerja berat lagi dia sekarang. Tuh, akhirnya dia komplikasi karena yang lainnya. Nah, si dokter ini bertanya, kenapa kamu tubuhnya seperti ini? Kamu gaya hidupnya seperti apa? Diceritakan lah itu semua. Saya kerjanya seperti ini, pola makan saya gini, ya kan? Sering begadang, lembur, mati-matian, ya kan? Akhirnya harta yang dia cari, uang banyak itu, ujung-ujungnya habis untuk biaya berobat dia. Nah, ada beberapa kawan saya juga ada yang meninggal karena pola hidup dan pola makan. Ada yang umur 40 udah meninggal, ada yang umur 30 udah kena stroke juga ada, meninggal juga. Kena stroke karena pola makan dia sering mabuk-mabukan, ya kan? Sering begadang, sering makan yang berlemak, ya kan? Bukannya gaya hidupnya ada hancur-hancuran dah, tapi karena udah sakit dia baru sadar hidup saya tidak baik seperti ini. Baru dia sadar, percuma, jadi terlambat. Nah, beda sama orang yang gaya hidupnya normal-normal aja, dia selalu bawa happy, ceria, tidak bawa stres, dan tidak terlalu diforsir untuk kehidupan dia, terlalu diforsir, dipaksakan untuk bekerja seperti apa, ya kan? Nah, itu dia umurnya lebih panjang. Terus pola makannya sehat, gizinya teratur, dan juga dia nggak stres, dan selalu happy, bersuka cita, selalu begitu dia hidupnya, selalu smile, walaupun dia banyak pikiran, banyak apa, dia smile terus, tidak dibawa mengeluh apa gimana. Itu dia umurnya lebih panjang, awet muda, ceria, smile. Beda sama orang yang depresi, mukanya kusut. Nah, itu cepat tua tuh, kalian perhatiin itu. Nah, seperti itu yang saya bahas. Mungkin di antara kalian yang ada pengalaman-pengalaman pribadi, kalian bisa komen di bawah ini ya, yang sudah nonton video ini. Semoga kalian selalu hidup sehat terus, panjang umur. Nah, ini ada beberapa rahasia orang kenapa bisa berumur panjang. Dan seperti yang saya ceritakan ya, berumur panjang itu harus hidup sehat, pola makan diatur, dan berolahraga, bersuka cita. Itu rahasia orang berumur panjang dan awet muda. Jadi kalian yang sudah nonton video ini, ya terima kasih. Semoga kalian hidup sehat terus ya. Kedepannya kehidupan kalian bisa makin lebih baik lagi. Semoga sukses terus.
dan bahagia selalu. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk semuanya. Cerita Guans akan memberikan channel yang terbaik untuk kalian semua dan kisah-kisah kehidupan nyata di dunia ini untuk kalian semua. Salam, terima kasih, bye bye.